gara-gara 3 saudara laki-lakinya yang sangat tampan. Gadis itu tumbuh menjadi sedikit tomboy. Kini ia menjadi guru olahraga dan satu hal yang paling ia benci adalah pria tampan. Tapi takdir berkata lain. Suatu hari ia bertemu dengan seorang pria yang bahkan lebih tampan dari kakaknya sendiri. Sayangnya pria itu sangat terobsesi dengan kebersihan dan lebih buruknya lagi, sering mengalami gangguan pencernaan mendadak. Kondisinya bisa kambuh kapan saja. Sejak kecil, pria itu sering menjadi bahan ejekan karena masalah ini. Atas saran terapisnya, ia memutuskan menghadiri reuni sekolah sebagai langkah untuk menghadapi traumanya. Tanpa diduga, penampilannya kini menarik perhatian semua orang. Mereka yang dulu mengejek kini justru mendekat dan memuji. Sambil berpura-pura rendah hati, ia mulai menyombongkan bisnis keluarganya. Namun ketenangan itu terganggu ketika gadis itu muncul ribut soal daging panggang. Merasa kesal, pria itu berdiri dan menyuruh semua orang melihat betapa dirinya telah berubah drastis. Tapi gadis itu menanggapinya dengan dingin. Ia berkata, "Siapa kamu?" Perkataan itu menghantam pria itu. Walau ia sudah mempersiapkan diri, kata-kata itu membuka kembali luka lama. Perutnya langsung bereaksi memaksanya mencari toilet. Tapi ruangannya kotor dan sempit bagi penderita gangguan kebersihan seperti dia, itu tidak bisa diterima. Ia pun keluar berjalan tertatih menahan rasa tak nyaman. Namun sebelum menemukan tempat layak, ia keburu kehilangan kendali. Malam harinya, ia kembali menemui psikiaternya. Ia sadar semua kekacauan ini bermula dari satu orang, yaitu gadis itu. Masa lalunya yang belum tuntas. Sejak kecil, pria itu dikenal sebagai pewaris keluarga kaya. Tapi ia menyimpan rahasia memalukan. Setiap kali gugup, ia mengalami gangguan pencernaan parah. Suatu hari ia memberanikan diri menyatakan perasaan pada gadis itu, tapi ditolak mentah-mentah. Sejak itu ia bertekad berubah total. Ia menjalani diet ekstrem, bahkan tak makan selama berhari-hari. Diam-diam, gadis itu menghubunginya, mengajaknya bertemu malam-malam. Ia menunggu, tapi gadis itu tak pernah datang. Merasa dibohongi, ia kehilangan kendali, menghabiskan semua makanan di rumah, lupa bahwa besok adalah hari studi wisata. Di bus, ia kembali mengalami insiden memalukan. Sejak itu ia menyimpan trauma berat. Setiap mengingat gadis itu, reaksinya langsung muncul. Psikiaternya menyarankan satu hal, hadapi sumber traumanya langsung. Maka ia pun merancang pertemuan. Dengan penuh percaya diri, ia menyatakan cinta lagi, yakin kali ini tak akan ditolak. Tapi jawaban yang ia terima sangat menusuk. Gadis itu bilang lebih baik pria itu pergi saja ke toilet kalau sedang gabut. Ucapan itu membuat pria itu marah besar, emosinya naik, dan tentu saja perutnya langsung bereaksi. Ia berpikir mungkin ia hanya perlu menambahkan sentuhan romantis, misalnya hadiah mahal. Maka ia membeli mobil mewah untuk memukaunya. Tapi saat di showroom, ia melihat gadis itu sedang tarik ulur dengan seorang pria tampan. Padahal sebenarnya itu hanya kakaknya sendiri yang sedang dimintai uang bulanan. Hingga suatu hari ia melihat gadis itu sedang mengajar di sekolah milik keluarganya. Itu memberinya ide. Ia langsung mengambil alih sebagai kepala sekolah. Hari pertama ia datang penuh tekad untuk membalas dendam. Tapi begitu melihat tatapan penuh tantangan dari gadis itu, reaksinya muncul lagi dan ia nyaris kehilangan kendali di tempat.